Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nur Sakinah, NIM 19 12 11 524 dari Prodi S1 Keperawatan dari kelas 3A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kekambuhan gastritis pada mahasiswa yang ada di Solo Selatan. Yang pertama yaitu pengertian gastritis. Penyakit gastritis adalah peradangan atau pembengkakan dari mukosa lambung yang disebabkan oleh infeksi kuman Helicobacter pylori. Penderita penyakit gastritis akan mengalami sakit ulu hati, nyeri lambung, rasa mual, muntah, rasa lemah, nafsu makan menurun, sakit kepala, dan juga terjadi pendarahan pada saluran cerna. Gastritis disebabkan oleh berbagai faktor antara lain yaitu adanya stres, alkohol, obat, dan antiinflamasi. Penderita sering mengalami gangguan pencernaan berupa bagian atas yaitu perut terasa kembung, mual, adanya muntah, bersendawa, dan juga adanya rasa sakit kepala. Yang selanjutnya di sini yaitu ada gejala dari gastritis. Gejala ini biasanya menjadi akut, berulang, dan kronis. Penderita akan mengalami kekambuhan atau gejala manul berulang karena salah satunya mempengaruhi dari faktor penyebab. Jadi, gastritis menjadi salah satu gangguan pencernaan yang dialami masyarakat karena pola makan yang tidak sesuai dengan makanan yang terlalu pedas sehingga produksi asam lambung tidak terkontrol. Penyakit ini menyerang semua usia, tetapi lebih sering menyerang usia produktif karena gaya hidup yang kurang memperhatikan kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang selanjutnya di sini yaitu ada klasifikasi gastritis. Yang satu, gastritis akut. Gastritis akut merupakan peradangan mukosa lambung yang menyebabkan pendarahan lambung akibatnya terpapar pada zat iritan. Gastritis akut suatu penyakit yang sering ditemukan dan biasanya bersifat jinak dan dapat disembuhkan. Yang kedua yaitu di sini ada gastritis kronis. Gastritis kronik adalah suatu peradangan permukaan mukosa lambung yang bersifat menahun, yang disebabkan oleh ulkus atau bakteri Helicobacter pylori. Dan di sini gastritis kronis cenderung terjadi pada usia muda yang menyebabkan penipisan dan generasi dinding lambung. Jadi, gastritis kronik dikelompokkan lagi menjadi dua tipe, yaitu tipe A dan juga ada tipe B. Yang C-nya yaitu etiologi gastritis. Etiologi gastritis terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada pola makan. Gastritis dapat disebabkan juga karena pola makan yang tidak teratur, yaitu frekuensi makan, jenis makanan, dan jumlah makanan, sehingga asam lambung yang akan mengalami peningkatan. Pola makan merupakan masalah yang dapat mempengaruhi kekambuhan gastritis. Yang kedua yaitu stres. Stres memiliki efek negatif melalui mekanisme neuroendokrin terhadap saluran pencernaan, sehingga berisiko untuk mengalami gastritis. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu ada alkohol dan merokok. Gaya hidup mengonsumsi alkohol dan merokok akan merangsang produksi asam lambung yang berlebih, sehingga alkohol dan merokok menyebabkan penurunan daya tahan tubuh sehingga memperlambat mekanisme kerja sel perlindungan dalam melindungi dinding dari asam lambung. Yang keempatnya yaitu ada OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid. Obat ini merupakan jenis obat yang memiliki efek yang menyebabkan gastritis. OAINS ini bersifat analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Obat analgetik hanya efektif terhadap nyeri, sedangkan obat antipiretik akan menurunkan suhu dalam keadaan demam dan meringankan gejala nyeri. Yang selanjutnya yaitu ada tanda dan gejala dari gastritis. Secara umum, gastritis mempunyai beberapa gejala, yaitu
Yang pertama ada nafsu makan menurun drastis. Yang kedua yaitu sering mual dan muntah. Yang ketiga di sini juga sering bersendawa dalam keadaan lapar. Yang keempat ada nyeri pada perut terasa kembung dan rasa sesak bagian atas perut atau pada ulu hati. Yang kelima yaitu ada kepala terasa pusing. Yang keenam sulit tidur karena gangguan rasa sakit pada perut. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor kekambuhan gastritis. Yang pertama ada stres. Stres merupakan reaksi tubuh tidak spesifik terhadap kebutuhan tubuh yang terganggu. Stres sesuatu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari setiap orang. Stres memberikan dampak secara total pada individu seperti dampak psikologis, spiritual, dan fisik. Stres adalah suatu reaksi adaptif yang bersifat sangat individual. Stres seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat kematangan berpikir, tingkat pendidikan, dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Pendidikan dan juga kemampuan adaptasi terhadap lingkungan serta dapat mengancam keseimbangan fisiologis seseorang. Di sini ada respon mual dan muntah yang dirasakan saat seseorang mengalami stres. Pada saluran pencernaan antara lain menurunkan saliva mulut menjadi kering. Hal ini menyebabkan kontraksi yang tidak terkontrol sehingga kita sulit untuk menelan. Yang B-nya yaitu ada pola makan. Pola makan adalah suatu cara untuk mengatur jumlah atau jenis makanan dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan, status nutrisi, pencegahan, dan membantu penyembuhan penyakit. Pola makan yang baik selalu mengacu pada gizi yang seimbang, yaitu terpenuhinya semua zat gizi sesuai dengan kebutuhan yang seimbang. Yang selanjutnya, yang C, yaitu ada pemakaian obat-obatan. Gastritis dapat disebabkan oleh penggunaan obat tertentu seperti anti nyeri, seperti aspirin, piroksilam, paracetamol, dan juga anti-inflamasi. Mahasiswa yang ada di Solo Selatan menggunakan obat-obat seperti antibiotik, suplemen, dan menelan zat kimia seperti alkohol. Beberapa obat yang menyebabkan efek samping pada saluran cerna sehingga mengiritasi mukosa lambung dan menghambat pengeluaran kadar prostaglandin dan untuk memunculkannya nyeri. Yang selanjutnya yaitu ada pengobatan gastritis. Obat antasida digunakan untuk mengurangi gejala-gejala yang sering muncul pada penyakit gastritis. Antasida merupakan kombinasi aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida, bekerja menetralkan asam lambung sehingga rasa nyeri di ulu hati akibat iritasi asam lambung akan menurun. Selanjutnya di sini adalah rancangan penelitian. Metode penelitiannya yaitu rancangan penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam membuat proposal ini yaitu observasi deskriptif korelasi dengan tujuan untuk melihat hubungan antara gejala dengan gejala lain dan variabel dengan variabel lain. Dalam hal ini melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kekambuhan gastritis yang dialami pada mahasiswa yang ada di Solo Selatan. Yang selanjutnya yaitu ada variabel penelitian. Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh peneliti tentang sesuatu konsep penelitian tertentu. Variabel dalam penelitian ini juga terbagi yaitu variabel terkait, variabel bebas, dan juga variabel pengganggu. Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa yang mengalami gastritis yang berusia 19 sampai 22 tahun dengan jumlah remaja 40 orang. Sampelnya yaitu bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling sebanyak 40 responden.
Selanjutnya yaitu alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data di sini saya menggunakan kuesioner sebagai panduan wawancara untuk mengumpulkan data dari subjek penelitian atau responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kekambuhan gastritis, yaitu stres, konsumsi obat-obatan, frekuensi makan yang mengiritasi lambung. Yang selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan. Proses pengumpulan data dilakukan di wilayah Solok Selatan, khususnya di Kecamatan Pauhaduo. Penelitian terlebih dahulu melakukan penjaringan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan responden memiliki sakit gastritis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner. Yang A, ada data primer, data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan kuesioner dan daftar pernyataan telah disediakan tersebar secara langsung kepada responden. Yang selanjutnya yaitu data sekunder, data yang didapatkan dari mahasiswa yang ada di Solok Selatan, khususnya di Kecamatan Pauhaduo. Yang selanjutnya yaitu jenis dan data teknik pengumpulan data. Yang pertama itu jenis data. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yaitu mahasiswa yang ada di Solok Selatan, khususnya di Kecamatan Pauhaduo, dengan membagikan kuesioner untuk mendapatkan data terkait tingkat stres yang dialami. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Penelitian menggunakan surat permohonan untuk penelitian di Kabupaten Solok Selatan, khususnya di Kecamatan Pauhaduo. Setelah itu surat keluar penelitian menganjurkan surat untuk meminta izin pengambilan data melakukan penelitian. Setelah mendapatkan izin, penelitian memulai melakukan penelitian dengan memperkenalkan diri dan kepada responden, sehingga menjelaskan tujuan prosedur penelitian serta meminta izin ketersediaan responden sebagai responden sesuai dengan kriteria inklusi. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menilai suatu objek, input dan mengumpulkan data mengenai suatu variabel penelitian. Setiap instrumen harus melewati uji validasi dan uji reliabilitasi terlebih dahulu. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PPS 10 atau Pervasive Stress Scale. Dan selanjutnya yaitu PPS adalah satu-satunya indeks penilaian stres umum yang ditetapkan secara empiris. Untuk setiap pernyataan harus memiliki alternatif berikut: 0 sama dengan tidak pernah, 1 sama dengan hampir tidak pernah, dan 2 sama dengan kadang-kadang, dan 3 sama dengan cukup sering, dan juga ada 4 itu sangat sering. Jadi menuliskan skor PPS ditentukan dengan metode berikut. Yang pertama dengan mengembalikan skor untuk pertanyaan 4, 5, 7, dan 8. Pada 4 pertanyaan ini skor dapat berubah dari 4, 1, 3, 2 sama dengan 2,3 dan 3 sama dengan 1,4 sama dengan 0. Kemudian skor ditambahkan, kemudian setiap item mendapatkan total kuesioner. Jadi di sini saya simpulkan bahwa beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kekambuhan gastritis yang ada di Solok Selatan pada mahasiswa yang ada di Solok Selatan itu karena adanya beberapa faktor, yaitu adanya pola makan dari beberapa mahasiswa yang suka pola makannya tidak beraturan, dan juga diakibatkan karena tingkat stresnya, karena seorang mahasiswa akan mendapatkan gejala seperti stres karena mungkin menghadapi masa perkuliahannya. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.